Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami di Radio Sindiran Sindirun. Tentunya kami selalu berharap Anda diberikan suatu kesehatan, keberkahan dan rezeki yang berlimpah ruah dimanapun Anda berada ya. Ya, baik Anda di dalam negeri maupun yang sedang merantau di luar negeri, tentunya demi menggapai masa depan yang lebih gemilang begitu bro. Sukses selalu buat Anda semuanya, oke. Oke, pada kesempatan ini kita akan bahas mengenai Bambang Tri yang divonis 3 tahun penjara dan mengatakan di penjara ada mafia. Ya, Bambang Tri ya divonis 3 tahun penjara. Iya, katanya ada mafia pengadilan. Iya, begitu bro ya, oke. Yang dikabarkan dari Kompas bahwa terdakwa Bambang Tri Mulyono, penulis buku Jokowi Undercover, mencak-mencak usai mendengar vonis majelis hakim yang menjatuhkannya ya kurungan penjara 3 tahun pada akhir sidang agenda pembacaan putusan yang digelar di Pengadilan Negeri Blora, Jawa Tengah, Senin 29 Mei 2017. Sambil meninggalkan kursi pesakitan menuju kendaraan tahanan, pria yang kerap disapa Mas Mul itu mengatakan akan melakukan banding terhadap putusan tersebut. Begitu bro. Saya itu akan banding mas, tak bersalah kok. Semua ini kan ada mafia, permainan mafia, pengadilan. Wow, saya akan pecat semua pengacara saya, ucap dia yang didampingi petugas. Selama proses hukum yang menjeratnya, Mas Mul didampingi 3 kuasa hukum, yakni Ahmad Hadi Prayitno, Henry Listiawan Nugroho, dan Firda Novita. Pengacara Mas Mul, Henry, mengaku tak puas dengan keputusan majelis hakim. Untuk selanjutnya pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada kliennya Mas Mul. Keputusan hakim itu terlalu berat mas, ada pertimbangan lain yang seharusnya bisa lebih ringan hukumannya begitu. Ya, upaya banding nantinya menjadi keputusan Pak Bambang. Tidak benar itu jika kami ada main. Kami sudah berusaha sepenuhnya kok, gitu kata Mas Henry. Ya, untuk diketahui majelis hakim menjatuhkan vonis kurungan 3 tahun penjara terhadap Bambang Tri, pengarang buku Jokowi Undercover, pada sidang agenda pembacaan putusan yang digelar Pengadilan Negeri Blora, Jawa Tengah. Mas Mul, sapa anak karibnya, dinyatakan bersalah karena terbukti memperhatikan ujaran kebencian. Iya. Mas Mul sarasa dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana dengan sengaja tanpa hak, menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan secara berlanjut. Tindakannya itu juga melanggar pasal 28 ayat 2 Junto 45, pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 2008 tentang informasi dan elektronik ya, Junto pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Junto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81, begitu ya. Karena perubatannya kami menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 3 tahun dikurangi dengan lamanya masa penahanan yang dijalankan terdakwa sementara terdakwa tetap ditahan ya, kata Ketua Majelis Hakim Makmurin Kusumastuti saat membacakan vonis ya. Dan dalam persidangan itu dipimpin oleh Majelis Hakim Makmurin Kusumastuti dan Hakim anggota Dwi Ananda FH dan RR Endang Dwi Nugraini ya, perempuan yang banyak ya. Ada penjelasan penuntut umum adalah David Suprianto dan Haryono, begitu bro. Selama sidang yang dimulai pukul 11.30 WIB hingga 14 WIB, Mas Mul nampak santai menyimak pembacaan vonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora. Sesekali ia menopang dagu dengan tangannya, menggerak-gerakkan kaki dan kepalanya. Bahkan Mas Mul yang mengaku sedang berpuasa itu terlihat tidak bisa menahan rasa kantuk. Ngantuk oh mas, aku karipana. Aku isi poso mas. Dalam keputusannya Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa hal alasan yang memberatkan karena perbuatan terdakwa ditujukan kepada Presiden RI. Sebagai kepala negara seharusnya dihormati, begitu katanya. Perbuatan terdakwa juga meresahkan masyarakat dengan menyebar fitnah. Terdakwa juga bersikap tidak sopan di persidangan serta merasa tidak bersalah.
Sementara alasan meringankan diantaranya karena terdakwa belum pernah dihukum serta menjadi tulang punggung keluarga. Hukuman tersebut terhitung lebih rendah dari tuntutan jaksa yang meminta agar Bambang dijatuhi hukuman 4 tahun. Sementara jaksa dari Kejari Blora Haryono mengaku masih pikir-pikir sesuai dengan ketentuan undang-undang. Kami minta untuk pikir-pikir, ujarnya. Dipikir sih, Mas. Ya, sementara itu Istana mempersilahkan untuk pengarang Jokowi undercover untuk ajukan banding. Beberapa orang perwakilan dari Presiden Joko Widodo turut berpartisipasi menyaksikan sidang agenda pembacaan putusan yang digelar di Pengadilan Negeri Blora, Jawa Tengah, Senin 29 Mei 2017. Rombongan pihak Presiden ini dipimpin oleh tenaga ahli utama pada kantor staf Kepala Presidenan RI, Ifdal Kasim. Ifdal mengatakan apapun itu hasil keputusan final di persidangan sudah sepatutnya menjadi kewenangan majelis hakim. Pihaknya pun mengapresiasi dengan baik apapun itu yang telah menjadi jawaban pada fakta persidangan. Mantan komisioner Komnas HAM itu menyebut Majelis Hakim yang menjatuhkan hukuman 3 tahun kepada terdakwa Bambang Tri telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Apa yang dituduhkan kepada Pak Jokowi baik di buku atau Facebook adalah bentuk fitnah dan melanggar pasal 28 Undang-Undang ITE. Keputusan itu memperjelas jika ada yang dibuat terdakwa adalah tidak benar dan tidak berdasar. Apa yang disangkakan semua tidak benar, kata Ifdal saat dimintai keterangan wartawan sesuai dengan usai sidang vonis terdakwa Bambang Tri Mulyono di Pengadilan Negeri Blora, Jawa Tengah. Ifdal pun memberi lampu hijau kepada terdakwa yang akan berupaya mengajukan banding ke pengadilan tinggi. Ya, saya silahkanlah, ingin banding itu hak terdakwa. Dari kasus ini kan kita harus berkaca supaya lebih bijak dalam menggunakan medsos. Ya, gunakan kebebasan dengan sebaik-baiknya. Gitu pungkas Ifdal. Majelis Hakim menjatuhkan vonis kurungan 3 tahun penjara terhadap terdakwa Bambang Tri Mulyono, pengarang buku Jokowi Undercover, pada sidang agenda pembacaan putusan yang digelar di Pengadilan Negeri Blora, Jawa Tengah. Mas Mul pada kerapnya dinyatakan bersalah karena terbukti mempraktikkan ujaran kebencian gitu ya. Mas Mul secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana dengan sengaja tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu ya, berdasarkan suku, agama, ras, antar golongan atau sara secara berlanjut ya. Ya, tindakan itu melanggar pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Garing 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana junto Undang-Undang Nomor 8 tahun 81. Karena perbuatannya kami menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 3 tahun dikurangi dengan lamanya masa penahanan yang dijalani terdakwa, sementara terdakwa tetap ditahan, kata Ketua Majelis Hakim Makmurin Kusumastuti saat membacakan vonis. Oke, sebuah lagu untuk Anda, bukan tak mampu, untuk Anda, semoga Anda berbahagia, bukan tak mampu.